akidah dan syariat. Sebenarnya kalau kita baca Quran dari awal sampai akhir, tidak ada kata-kata yang soleh eksplisit umat Islam. Silahkan baca Quran. Tidak ada umatan Islamiyah atau umatan Arabiyah, umat Arab. Kenapa? Karena Al-Quran tidak mementingkan simbol, tidak mengutamakan legal format. Nama, apa nama penting? Yang penting peranannya. Yang penting peranannya. Al-Quran menegaskan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, ummatan Islamiyah, ummatan wasatan, litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Saya jadikan kamu sekalian ummatan wasatan. Tidak menggunakan nama, saya jadikan kamu sekalian umat Islam. Umat dewasa. Apa artinya? Umat yang bermartabat, umat yang keren, umat yang disegani oleh seluruh umat yang lain. Satu, litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu sekalian bisa hadir menjadi saksi. Saksi apa itu? Syuhudan diniyah, hadir dalam peran agama. Syuhudan taqafiyah, peradaban, akhlak, moral. Syuhudan hadariyah, kesejahteraan, maju di bidang ekonomi. Syuhudan ijtimaiyah, peran kemasyarakatan sosial. Syuhudan insaniyah, peran kemanusiaan. Yang penting peranannya, bukan namanya. Gak penting nama umat Islam. Yang penting kita ini umat yang berperan. Nomor hiji, syuhudan diniyan, peran agama. Harus kita yang pegang. Imam masjid, para madrasah, para pemenang, harus jadi kita harus saudara jamaah. Syuhudan diniyan, itulah umatan wasatan. Jangan sekali-kali orang yang bukan ahlinya memberi fatwa. Seperti saya misalkan, bapak sepeda motor rusak, mobilnya rusak, dibawa ke saya, tambah rusak nanti. Itu pula bapak sakit, datang ke saya, tambah sakit nanti kalau saya kasih resep obat. Karena bukan bidangnya. Kalau agama barangkali lah, barangkali bisa dikit-dikit. Saya pun kalau mobil rusak, kalau mobil saya rusak, saya bawa ke bengkel. Saya pun kalau sakit, saya pergi ke dokter. Jadi kita harus profesional. Kita betul-betul profesional. At-ta'ahul wal kafa'ah. Al-kafa'ah wal ta'ahul. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Kamu jangan masuk hanya kamu nggak ngerti. Jadi kalau insinyur, sarjana hukum, dokter, jangan sekali-kali fatwa agama. Salah semua nanti. Sama seperti saya, jangan sekali-kali bongkar mesin. Nanti bongkarnya bisa masak diri itu biasa. Artinya apa? Artinya umat Islam tuntut agar kita berilmu, ikhlas, cerdas di segala bidang. Madrasah menyebut peran agama, apalagi harus betul-betul paham agama. Kalau tidak pintar, jangan coba-coba menurut ahlinya. Jangan coba berfatwa agama, malah merendahkan
menghancurkan nama umat Islam yang masa ini, merendahkan umat Islam nantinya kalau fatwanya nggak benar dan ahlinya. Saya kira umat Islamnya bermartabat, keren, ternyata gombal, bukan ya, nggak ada nilainya. Nah, di sini beberapa ulama berjasa besar membangun metode cara berpikir wasatiyah moderat. Apa berpikir wasatiyah, kita akan menjadi imma radikal, intelektual, jumud, atau liberal. Bebas, sebebas-bebasnya. Kalau kita tidak berpegang pada wasatiyah, makanya sulit dari wasatiyah harus pintar. Kalau yang intelektual gampang, takbir, kalau radikal gampang takbir, bentuk sweeping kan. Atau liberal gampang, gak usah sholat, gak usah puasa, mengurangi produksi, puasa lapar, mengurangi produksi, ekonomi jadi mundur. Itu aja dari liberal sudah. Tapi wasatiyah menggabungkan antara teks agama dengan kecerdasan akal, antara bayan ilahi, bayan nabawi, dan bayan akli. Penjelasan dari Allah, penjelasan dari Nabi, dan kecerdasan akal. Itu baru wasatiyah. Paham? Salah. Ya, Saya selama ini nggak akan dipersaudarakan. Bukan akhir kan? Bukan akhir berkata dengan Abu Nawas. Abu Nawas akan mati, wasiat pada anaknya. Nanti kalau saya mati dibungkus dengan kain kafan yang sudah ambrol, sudah bau kotor. Kenapa Pak? Baru saja nggak usah tanya kenapa. Mati anak cari kain kafan yang sudah ambrol, bungkus, dikubur. Anak-anak datang, gitu. Ini berdarah lain, saya selamat. Kembali ke jadi anak. Salah satu imam besar yang berjasa besar membangun wasatiyah adalah Imam Syafi'i. Siapa? Imam Syafi'i. Syafi'i. Yang jual bakso yang lalu. Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubay bin Abdi Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir di kota Gaza dan sekarang didukung oleh Israel itu. Dari situ Syafi'i. Tahun 150 Hijriah wafat di Mesir, di dusun Ustaz Kairo tahun 204. Jadi usianya hanya 54. Saya disebut satu. Masyarakat 54. Imam Ghazali 55. Imam Nawawi 45. Bapaknya Gus Dur, pahlawan nasional, anggota panitia persiapan Kongres Indonesia, Pak Hendasir, wafat umurnya 39. Jadi ada orang ayah Jali, usianya pendek tapi jembar. Ada orang usianya panjang tapi sempit. Gak ada gunanya kalau tambah suara pilkada satu gunanya. Suatu hari Imam Syafi'i mendapat surat dari Gubernur Abdul Rahman Al-Mahdi, Gubernur Mawaroh Tanzania, Afghanistan, Asia Tenggara. Kita itu namanya Mawaroh Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, namanya Abdul Rahman Al-Mahdi. Kirim surat pada Imam Syafi'i. Isinya, Imam, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi' sini.
ambil pulpen, ambil kertas, kita nulis risalah, surat. Misalnya mana suratnya? Kita tulis risalah, membalas gubernur. Imam Syafi'i mendikte, Imam dikte, Robi menulis. Akhirnya suratnya Imam Syafi'i kepada gubernur Abdul Al-Mahdi berjumlah 300 halaman. Itulah yang sekarang kita al-risalah. Awal mula ada ilmu, namanya ilmu usulul fiqh, prinsip-prinsip jurisprudensi. Al-risalah surat, nanti nama kita al-risalah. Surat Imam Syafi'i. Isinya apa? Isinya naon? Ini saja kalau ini 2 tahun. Kalau ini 2 tahun. Gubernur, kalau Bapak ingin paham Islam, pertama harus paham banyak ilah Al-Quran. Al-Quran tidak satu tipe, tapi beberapa tipe. Ada ayat muhkamah sudah baku, Qul wallahu ahad, dan gak usah tafsir. Allah itu satu, gak usah tafsir. Ada lagi ayat mutasyabihat, ayat yang lemah-lemah, belum jelas. Aukamastum nisa, suami istri punya wudu, senggolan batal. Apa arti senggolan? Menurut Imam Syafi'i, senggolan syahwat tidak syahwat, sengaja tidak sengaja batal. Kakek-kakek dan nenek-nenek punya wudu senggolan tidak sengaja batal. Imam Malik kalau syahwat batal, kalau tidak syahwat batal. Imam Ahmad Hambali kalau saling merangkul, saling memeluk batal. Masa musyawarah saling merangkul batal. Kalau enggak. Imam Abu Hanifah Hanafi, suami istri punya wudu, ciuman, sengaja, syahwat, gak batal. Kecuali yang satu batal. Yang satu Apalah. selama bagian satu gak batal. Nah, dapat ayat mutasyabihat. Yang kedua, ada ayat mutlaqah absolut. Atiiullah wa atiiur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Bukan wa ulil amri minkum. Taat kepada pemerintah. Supaya kalau pemerintahnya kalau baik, jangan diikuti. Kalau tidak baik. Sekarang ya Allah, waktu pas dia kantor ketua DPR RI, korupsi 2,5 triliun saya pakai 2,5 triliun. Masih sedikit banyak lagi ada di Kominfo 8 triliun. Ada bagi saya masih kurang. Ada lebih lagi. Surya Darmadi 72 triliun. Masih kurang. Ayeuna sekarang tambah timah korupsi 330 triliun. 1 triliun 1.000 miliar, 1 miliar 1.000 juta, 1 juta 1.000. Kalau beli buku berapa namanya? Namanya ayat pengingatan. Harus taat pada pemerintah dengan syarat, harus pemerintah yang baik. Kalau tidak, jangan taat. Yang ada lagi ayat ammah umum, ada kosong khusus. Yang umum perintah sholat, aqimus sholat. Allah perintah sholat kepada siapapun. Yang pintar, yang bodoh, yang kaya, yang miskin, jabat, rakyat, harus sholat di bawah. Yang khusus perintah perang. Waktu lagi waktu miskin, perang lawan musyrik. Kalau lagi perang,
Masa kalau di alam begitu, kelompok, jadi ayat, tulisan ayatnya sederhana. Kalau Hambali, sama surah-surah, hanya sekarang dibuat dinamo, jalan ini kan, dari Cianjur. Alhamdulillah. Simbol negara, tapi dari simbol ayat juga kan. Saya ikutin. Jawabannya gimana sih? Merantai kamu. Kalau tidak lagi perang, tidak ada perintah perang. Beda dengan perintah sholat, apa saja. Dan begini namanya ilmu sifat namanya. Coba kalau nggak ngaji ilmu sifat, sama-sama dengan sikap perintah. Ini kan sama antara perintah sholat dan perintah perang. Ada ayat hakiki dan majazi. Maknanya ada yang realistis, ada yang metaforis. Yadumu fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan. Allah tegak di tangan. Kudrat Allah artinya kekuasaannya. Kullu man 'alaiha fan. Qawwat rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi akan mati kecuali wajahnya Allah. Bukan wajah. Allah tidak punya wajah. Zatnya. Wajah Allah wal malaku saffan saffa. Nanti di masyarakat malaikat baris saffan saffa. Wajah Allah bukan datanglah Tuhan. Ini barisan. Sampai di daerah kerja untuk pacaran. Bukan yang datang bukan Allah, bukan. Wajah amru rabbik, perintahnya yang datang. Bukan Allah yang datang, yang datang namun apanya? Ini kalau mau benar-benar paham itu ada seperti ini. Sembarangan. Ada pesantren setengah bulan apa itu sama semua nanti. Jenggot boleh panjang kan sama semua. Ada syawal. Nah, ada lagi yang nasikah dan mansukah. Kalau sudah paham Quran seperti itu belum cukup. Kata Imam Syafi'i harus paham bayan nabawi hadis. Hadis ada 4 grade mutawatir, maka yufhamu fil kitab. Hadis tidak mungkin salah, tidak mungkin bohong. Mutawatir, wahujan anjam'in sebagai umat. Nomor 2 masyhur terkenal. Nomor 3 asyik, baik bernilai. Nomor 4 ahad, individual namanya. Kenapa harus hadis? Dan cukup Quran. Di Quran perintah sholat 62 kali. Aqimus sholat, aqamus sholat, yuqimuna sholat. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu. Namanya nawan sholat itu. Di Quran. Ada di Quran. Sholat itu 5 kali. Namanya doa sama berkisah subuh. Ayat. Paling bilang ayat, baru baca Quran. Yang bilang ayat. Tak ada. Yang ada wajib sholat. Berapa kali? Tidak ada. Namanya nawan, tidak ada. Ayatnya di hadis. Berikan alaikum khamsu maktubat. Diwajibkan kepada kamu semalam 5 kali untuk sholat az-zuhur, wal asar, wal maghrib, wal isya, wal fajr. Hadis Quran di Quran tidak ada. Segitu pentingnya sholat. Di Quran tidak dijelaskan berapa kali sholat itu. Namanya apa sholat itu? Makanya harus hadis. Tanpa hadis kita tidak tahu namanya sholat. Tanpa hadis. Sudah paham Quran, kita sholat saja belum kena lagi betul sholat. Ini pun saya kasih, ini pun saya kasih. Sudah paham Quran, sudah paham hadis dengan berbagai macam tipenya, belum cukup apa? Iman? Syafi'i. Berkata saya bukan, berkata itu bukan, Syafi'i. Jadi cukup bayan akli, kecerdasan akal harus dipakai. Akan para ulama, akan orang
yang dulu. Akal harus dipakai. Akal ada dua. Ada akal kolektif namanya ijma, konsensus. Apa hasil ijma? Contohnya apa? Arkan sholati sab'ata asyar. Rukun sholat teh ayat 17. Takbiratul ihram. Nomor 2 al-niyah. Nomor 3 al-qiyam liman istata'a, berdiri bagi yang mampu. Nomor 4 qiraatul Fatihah, baca Fatihah juga berdiri. Nomor 5 al-wudu dan seterusnya. Itu bukan Quran, bukan hadis, tapi ijma'ul ulama. Paham? Jadi kalau tidak ikut ulama, tidak akan nyambung berapa itu. Paham? Jadi menurut ahli jamaah, kita harus patuh pada Imam Sasri di Islamiyah. Ada yang ulama tidak akan tahu kalau Quran hadis. Hukumnya sholat ada berapa? Kalau ada orang sholatnya bagus, sempurna sholatnya. Saya tanya, Ustaz, sholatnya bagus, belajar dari mana? Oh, saya belajar dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Demi Allah, jangan itu bohong. Yang benar, belajar dari ayat belajar dari kiainya, kiainya belajar dari kiainya, dari gurunya, dari syekhnya, dari kiainya, sampai Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Rabi'ah, kemudian Imam Kharijah, putra sahabat Zaid bin Thabit, ketua pemimpin yang mengikuti Al-Quran, Zaid bin Thabit, yang mulia Rasulullah. Paham? Tanpa ikut ijma ulama, kita nggak bisa tahu berapa sholat. Ini baru sholat ini. Belum masalah nikah, belum masalah amalan, perdagangan, belum masalah haji, puasa, umroh. Bisa itu belum. Saya langsung dari banyak hadis. Saya tanya, hadis yang paling nomor 1 hadisnya sahih. Imam Bukhari paling satu. Saya dengar pas saya dengar. Abi dengar hadis disisikan Imam Bukhari, tapi ente tak tahu. Imam Bukhari yang ada hadis berhiji, apa hadis 600 ini sangatnya kita murid dari kami. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Ya udah kalau begitu, Abu Takut muridnya Imam Ibnu Rahawayh. Minum Syafi'i. Ya udah, hadis jatuh Tirmidzi ya Imam Ali bin Hasan yang Syafi'i. Ada lagi akal individual, akal sendiri-sendiri, bukan musyawarah kolektif, bukan pejabat individual. Namanya kias, analogi. Kias kan ada 9. Burhani, Aurawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitabi, Syi'ari, Ibn Ali. Yang saja 2 saja. Yang itu nanti kalau diri. Pertama, kias Burhani. Sabu-sabu, narkoba, halal haram. Yang dijawab yang keras, apa haram? Haram. Ada di Quran? Saya. Ada di hadis? Ada. Kok bisa haram? Kok bisa haram? Quran tidak ada, hadis tidak ada, kok bisa ijma ulama tidak ada. Yes. Itu namanya harus dikiaskan dengan khamr. Khamr di Quran ada,
Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Khamr itu haram, tinggalkan khamr. Nah ini barang dan sabu-sabu ini sama dengan khamr, sama-sama memabukkan atau hukumnya sama haram. Namanya kias burhani. Ada muskirun, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskir khamrun, muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram atau syarih, legal statement. Hadha haram, completion muslim completion. Tidak salah. Alhamdulillah. Coba kalau namanya, berarti saya mengharapkan sabu-sabu. Yang kedua, kias aulawi memperoleh ayat hibu. Boleh tak? Boleh. Hiburan dan dilarang. Bukan tak berlarang. Yang dilarang adalah wala takuntal ma'ufi wala tanharumah. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayat hibu. Kalau itu kita masuk mana-mana itu, gak usah ngomong kalian aja. Boleh? Boleh? Oh gak boleh kan? Hiburannya yang dilarang ngomong kasar, bicara kasar, bentak-bentak, haram. Orang pelan boleh gak? Oh jangan boleh. Itu namanya kias Allah. Kalau bentak saja haram, kemudian lebih fadil aula katanya. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina haram. Mendekati haram. Zinanya? Apalagi? Jawab. Zinanya? Apalagi? Lebih-lebih mendekati saja haram. Dilarang Al-Quran. Jangan mendekati zina haram. Mendekati itu jangan. Zinanya lebih-lebih. Namanya kias aulawi. Paham? Ini Imam Syafi'i menulis surat kepada Gubernur Abdul Rahman Al-Mahdi. Maka dengan demikian kita bisa mengembangkan pemahaman Islam yang wasatiyah yang benar. Dengan adanya metode ijma' dan qiyas. Dengan adanya ijma' dan qiyas, maka menghasilkan ilmu namanya ilmu fikih. Jadi ilmu fikih misalnya ada ijma' dan qiyas dari Syafi'i 6 sampai Majmu' wa 4 jilid sampai Masyali 40 jilid ilmu fikih. Bisa ada kan ada ijma' dan malah kebanyakan dari qiyas. Banyak dari qiyas. Jilid-jilid itu Safinah, Sulam, Al-Qarib, Al-Tafir, Al-Wahab, Muhaddab, Majmu', Mahalli, Ibna. Oke, misalnya ayat kan ada ijma'. Ada lagi ulama berjasa besar membangun wasatiyah, berpikir tenang, moderat dalam masalah akidah, yaitu Imam Abdul Hasan Ali Al-Asy'ari. Bapak tahun 324 Hijriah. Beliau menjadi Imam Abu Ali Al-Jubani. Abu Ali Al-Jubani punya Abu Hashim Al-Jubani. Abu Hashim punya Abu Huzain Al-Allah. Allah punya Ibrahim Al-Natah. Beratung punya Imam Ahmad bin Ubaid. Ahmad bin Ubaid punya Wasil bin Allah. Wasil punya Imam Muhammad bin Sayyidina Ali dan istri kedua. Imam Asy'ari baca Quran. Quran balik lagi. Kayak anjing, parah, nas, vitamin, Fatihah, tahajud kita. Yang penting ternyata di Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan dan sorry, eksplisit
teknis tantangan yang mengatakan Allah itu ada. Ya, ayat itu. Ayat mengatakan Inna Allah wujud. Ayat itu. Jawab ayat itu. Ayat Allah mendengar, Allah melihat ayat. Inna Allah sami'un basir. Allah mengetahui ada. Kulli syai'in alim. Allah apalagi hidup ada, hayyun qayyum. Allah itu ada. Ayat jawab ayat di Quran ada penegasan dan eksplisit yang solid bahwa Allah itu wujud. Tapi Imam Asy'ari menetapkan dengan kecerdasannya sifat al-abdul hijimah berat. Satu sifat wujud. Kenapa? Balik ayat ayat pada. Kenapa? Menurut Imam Asy'ari kita ini sesungguhnya tidak ada, tapi kita ini diada. Tanya ada apa diadakan? Kita ini ada apa diadakan? Katakan. Dan sebenarnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diada oleh yang ada. Yang ada sebelum lapar ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanya yang ada. Itu Allah. paham. Paham belum paham? Bukti. Ada kata dati, pronoun. Ada 3. Kesalahan ya. Aku anak. Engkau anta. Dia dua. Silahkan dibaca. Anak Syahid, anak Khalid, anak Ahmad, anak Abu Bakar, anak Zainab, anak Maryam, anak Fatimah, ya kan? Tapi nanti mati semua. Mati semua enggak? Mati semua enggak? Tinggal anak satu tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali anak Allah. Kecuali aku. Aku siapa? Aku Allah, benak Rahman, benak Allah, benak Ubangkan Hasan. Bukan. Aku siapa? Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Ahmad, aku Cecep, aku Agus, aku Obat, sudah panen, sudah maut, sudah wafat. Tinggal aku Allah, tidak mati. Berarti yang sesungguhnya aku sahab. Kita tadi menjadi syahid, menjadi. Ini berapa tahun hidupnya? Ini berapa tahun yang jawab? Ini berapa tahun hidupnya? Jawab. Ini berapa tahun hidupnya? Jawabnya terserah yang mengucapkan. Siapa tahu pulang dari sini diambil. Yang kedua adalah Kau Ahmad, Kau Abdullah, Kau Cecep, Kau Agus, Kau Fatimah, Kau Maryam, mati semua nanti. Tinggal Allah satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Anta. Anta siapa ini? Anta Ahmad, Anta Abdullah, Anta Cecep, Anta siapa? Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Terakhir dia Ahmad, dia Bakar, dia Agus, dia Cecep, dia Fatimah, dia Maryam, mati semua nanti.
tinggal dia saja yang mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Artinya tak wujud dan tak huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Paham? Jadi yang sebenarnya aku jemaah. Yang sebenarnya engkau jemaah. Yang sebenarnya dia jemaah. Maka yang sebenarnya ada adalah kita dia. Paham? Maka Imam Asy'ari menetapkan walaupun itu ayat, Imam Asy'ari menetapkan bahwa berhiji sifat kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, belas, sama, 12, masuk, 13, sama. Coba kalau kita ada Imam Asy'ari, kita tidak tahu setuju. Yang tadi kita sebut sama bahwa ayat itu Arabnya. Ada itu jasanya Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari. Satu lagi Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Al-Qasi, An-Nisaburi, Al-Ghazali. Lahir tahun 450, wafat tahun 505. Sebelum Imam Ghazali, antara sufi dan fuqaha, antara ahli hakikat dan ahli syariat fikih sering bertentang. Sebetulnya kata yang sufi ala mungkin barangnya gohikan dan terus gohir lain. Kata fikih itu batidan itu. Klinik yang dari barangnya syariat menjalankan yang mempersatukan antara syariat dan hakikat dari mana? Syariat tanpa hakikat tidak ada. Akan jadi maksud orang ini. Hakikat tanpa syariat bisa menjadi benar. Dan kita lihat yang menulis separuh awal tentang syariat, air, wudu, bersolat, dan seterusnya. Separuh terakhir bagi dua. Rubuhul muhlikal dan aslidatif yang menjemuskan kita, dan terakhir berbincian atas positif yang akan menyelamatkan kita. Paham gak? Rubuhul muhlikal itulah penyakit hati, apalagi kalau lihat yang menjemuskan kita semuanya, takabur, hasud, dengki, iri, ujub, riya, sum'ah. Ujian antara kita tidak yang positif, taubat, marah, suhud, sabar, tawakal, ridho, syukur, mahabbah, satu baik-baik. Yang dituliskan antara syariat dan hakikat al-Imam Ghazali. Berangkat dari pemahaman ayat Nabi Musa dipanggil oleh Allah. Setelah sampai di Tursinan, di Gunung Tursinan, di jurang kuat, lembah kuat, Allah berkata, "Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa." Musa, lepaskan dua sandal. Kata ahli hakikat, bukan sandal. Masa Allah jauh-jauh panggil Nabi Musa, ada yang lepas takut, hawa nafsu, syahwat dia dari motor dia. Kata dia, oke, mana mungkin makna lainnya bawa masuk. Nah, itu sandal, selop, sepatu, tumpah, bagian, sendal baju tidak. Nah, itu sepatu, tumpah, sandal, selop, ini. Masa makna hawa nafsu tidak ada. Bahasanya tidak ada makna hawa nafsu. Katanya, kata Imam Ghazali, dua-duanya
Ada bisa kita pas dan pun pakai pas dan kawan sudah. Jadi kita sholat di masjid, sebenarnya cocoknya harusnya jawab. Bapak masuk masjid mau sholat sepatu cocok enggak? Oh, Harusnya ah, dijawab. ah. Ya, itulah jasanya ulama itu contoh sedikit saja. Jasa ulama yang membangun wasat. Kalau umat Cianjur seperti ini cerdas menjadi umatan wasat. Tidak mungkin wasaton kalau tidak alim, kalau tidak pintar. Yang kedua, aliran tasawuf toleran. Tidak mungkin tasawuf kecuali akhlakul karimah. Kecuali Quran tidak pernah memuji Nabi Muhammad kami datang, kamu banggakan. Quran tidak pernah memuji Nabi Muhammad kamu sukses, kamu berhasil, kan? Quran tidak pernah memuji Muhammad kamu pintar, enggak? Yang dipuji siapa? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim bil mu'minina raufur rahim. Kamu sungguh, kamu Muhammad orang berakhlak mulia. Bukan kamu ganteng, kamu pintar, kamu bangga, kamu sukses, enggak. Dan puji Allah apa-apanya? Akhlaknya. Wa innama al-umamul akhlaquma baqiyat fahimuhu mudahadat akhlaquhum zahabu. Martabat orang Cianjur dengan akhlaknya baik, puji, hormat. Akhlak jelek, terhina, gak ada orang hormat. Orang mau Cianjur misalkan. Mereka mana Cianjur? Yang dilakukan aman tidak bisa. Bukan agamanya atau bukan. Oh enggak, katanya agamanya apa orang saya bukan. Aman tidak bisa. Oh aman orang baik. Saya pernah di sana sholat, dompet saya ditinggalkan di tempat itu 2 hari cukup. Baik. Jangan sebaliknya. Jangan satu paman. Mana Pak? Waduh, hati-hati. Malu semua. Kau aman. Gak akan bilang semua, malu semua. Saya pernah kesana sholat di Masjid Agung, sepatu hilang. Pernah juga saya pedangnya terlibat. Sampai. Jadi yang menanya derajat orang Cianjur bukan agamanya, bukan. Orang tidak akan tanya agamanya. Tapi akhlak yang baik. Contoh, negara Afghanistan dengan 100% muslim, satu pun tidak ada orang muslim. Tapi akhlak yang orang mana? Perang saudara pada tempat uji suku, ada suku dan tujuh, Indonesia ada muslim. Afghanistan 7 suku, 100% muslim, 97% ahli sunnah jamaah. Kalau kita Sahabatiyah 3% Syiah. Perang saudara sudah 40 tahun. Di mana-mana mereka, di jalan, di kantor, di pasar, di masjid lagi Jumatan, bom meledak 800 orang mati lagi Jumatan. Tahun Nabi bom meledak 90 orang mati. Dibuat tadi tahun kemarin. Presidennya namanya Burhanuddin Rabbani, apa Quran? Tamatan Al-Azhar dibunuh. Kafir, anti Amerika ini kafir. Ada biji wanita, perempuannya dibunuh. Kenapa? Perempuannya haram. Jadi nyanyi haram, membunuh hati. Ayo, negara seperti itu tidak aman. Bapak yang kesana dan dari sana. Ingat, musim semua benar. Ingat, dan kesana orang itu bawa anak. Ingat, sebaliknya di Jepang. Saya udah pernah di Jepang. Aman, tenang, orangnya ramah, jalan bersih, saja tidak ada. Jalan-jalan satu pun rokoknya tidak ada.
Orang rokok tapi dibuang di tempat masing-masing. Sampah nggak ada, tidak ada copet, tidak ada jambret, tidak ada calon. Kalau ini ada pejabat nggak ada korupsi, bukan dalam neraka, bukan dalam neraka. Apa yang neraka benar? Tapi kenapa nggak korupsi? Malu. Kalau saya korupsi, ketahuan saya malu, istri malu, anak malu, menantu malu, paman malu, orang tua malu, berdua malu. Tidak. Di Tokyo, segitu ramainya, tidak ada polisi atau jalan. Supir tertib sendiri-sendiri. Luar biasa. Dengan tamu hormat. Ini dari tempat ini, para agama yang bukan Islam, bukan Kristen, bukan Buddha, bukan Hindu, agama Sinto namanya. Kalau sudah, barangkali sudah lebih tangan. Kalau benar, mudah-mudahan manusia akan terbaik. Sudah baik belum? Sudah baik belum? Saya pernah pergi ke Australia tahun 2011 dengan saya setengah bulan sama Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, terakhir selama di Sydney, kota. Baca dulu sama, baca asal, dan jauh-jauh besok mau pulang. Besok pulang ke Jakarta, gajah, kawas, baju, dapat 2 kardus, bawa ke hotel, bensin. HP saya hilang. Saya cari-cari kasih ke bolak-balik, kasih. Hilang sudah lagi ke Jakarta, hilang. Mau tidur jam 9:30, ada orang ketok pintu, saya buka ke hotel, dengan ada satu orang bawa HP saya, ini HP bapak ketinggalan di rumah saya. Untuk selalu. Kira-kira kalau ada HP ketinggalan di mahal, ujian itu mahal. Padahal satu beda, jamaah itu beda. Saya pernah pergi ke negara Malik, Afrika Barat, 23 jam, Dubai, juga ada sakit, dan Batu. Dengan 6 Thomas, manusia, Al-Qusan, Mekri, saya mimpi dari sana 5 hari. Di kota Tembakau tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya. Sepeda motor ketika di halaman kuncinya dari satu masih gantung. Kira-kira jantung kalau sepeda motor di halaman kuncinya masih gantung mahal. Satu namanya apa namanya? Konsep domain diperhatikan yang kita miliki baik. Akibat benar, harusnya saya apa benar, tapi asalnya yang barangkali banyak orang benar. Apa namanya konsep diperhatikan yang benar. Nah, monggo mari masyarakat Cianjur kita tahu apa. Kita coba dengan besok satu desa, uji kita sepeda motor di halaman, coba dicoba. Fabima rahmatin minallahi lintahu walau kunta waqtan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu 'anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Tahun 8 Hijriah Rasulullah masuk ke Mekah dengan diikuti kurang lebih 12.000 sahabat. Rasulullah juga lari dari takut, rasa takut, sembunyi di luar
3 hari 3 malam dengan Sidnul Bakar, sahabat hijrah di rasa takut. Sekarang Rasulullah 8 tahun bersama 12 sahabat masuk kota Mekah. Orang Mekah ketakutan, pasti Muhammad balas dendam. Besok pasti berdarah-darah. Semua sembunyi dalam rumah. Muhammad paginya masuk kota Mekah. Al-Yawmul Marhamah. Hari ini hadir rekonsiliasi, membangun kembali silaturahmi persaudaraan. Tidak ada benda, tidak ada benda yang dulu membunuh sahabat Yasin, sahabat Sumayyah, saya maafkan. Yang dulu menyiksa Bilal, seluruh Al-Qumi, saya maafkan. Yang dulu melawan mati bantu saya maafkan. Biasa niru, dan dibaca biasa niru. Yang 55 juta saya maafkan, biasa. Yang keluar sepeda motor saya maafkan, biasa. Namanya biasa. Toleran. Indonesia terkenal bangsa yang toleran. Kita hidup di negara Pancasila, bebas. Mau bangun masjid, mau bangun bebas. Coba orang Saudi rakyat Saudi, misalkan bangun pesantren, tidak gampang, berizin pemerintah. Itu pula Syria, itu pula Irak, itu pula Sudan. Mau bangun masjid, harus izin. Di sini jauh, misalnya masjid baru pesantren, negara-negara Islam dan Pancasila, dan kita dibekali dengan prinsip-prinsip toleran. Wala tasubun ladina yad'una min dunillah wa yasubbu Allah 'adwan bighayri 'ilm. Kadzalika ja'alna li kulli ummatin 'amalan abadan. Wala tasubun ladina min dunillah, jangan caci orang yang tidak menyembah Allah. Jangan mencaci orang yang tidak menyembah Allah. Masing-masing umat, masing-masing kelompok mempunyai kebanggaannya masing-masing. Karena kejadian dari umatin amalah agamanya dibanggakan, budayanya, tradisinya, bahasanya, seni lagunya. Orang Sunda tak boleh menghina orang Jawa, budayanya, seninya, apanya, kulinernya. Orang Jawa tak boleh menghina orang Madura, orang Madura tak boleh menghina orang Bugis, asal budaya Batak, tak boleh menghina orang Muslim, tak boleh. Walau tak sebelum terjadi itu lagi dakwah, jangan pakai caci maki, jangan pakai. Maka dengan demikian Nabi Muhammad memaafkan orang Mekah, berbondong-bondong semua masuk Islam. Walaupun takut dan beri berkarat, tampak berhawli. Muhammad lihat orang masuk Islam semua, harus sepati pada akal. Kalau kami kasar, congkak, sombong, caci maki, sweeping, berbentuk, dan kau berhawli, saya orang Mekah lari meninggalkan kamu. Kamu ramah, kamu satu. Maka mereka sepati semua masuk Islam. Maka setelah umat Mekah masuk Islam, umat sebelumnya kurang lebih 100.000 orang Mekah masuk Islam. Dan sepati Mekah tahun ke-8. Mari kita cari akal semua seperti ini. Ayo kita baca janji dengan taat-taatnya. Dibaca jadi, dibaca dan terutama kiai harus hafal. Harus hafal berjanji kiai. Kalau dengan hafal siapa? Kalau kiai tidak hafal berjanji, yang nanti menghafal siapa? Muhammad Yesus Muhammad, Wahabi Muhammad. Itu milik kita harus hafal. Orang kiai baca berjanji masih banyak dan yang mobil. Pulang nggak usah jalan, pulang cek. Wa amma ta'ifatul mutalifah falam yusiru bil ijabati kiram wa qabis baha al-abid al-masabbu yasir badiyah warmau bil hijab al-tamu ثم عليها حزينا فسلم من الجبال في ذلك اليوم العصرية قال إني أرجو أن من يتولى عطيناه أقول الغريب
mimbar masjid jangan dikasih buku khutbah oleh kiai khutbah banyak dari mana lagi? Apabila dari keluarga Al-Quran misalnya masuk keluarga Boyo coba apabila kiai kalau banyak masih baca dengan SAG harus ada beda. Kiai khutbah Jumat apa-apaan, khutbah nikah apa-apaan, gerhana apa-apaan, talqin apa-apaan. Itu milik kita siapa? Masya Allah. Sungguh-sungguh bunda. Apa bunda? Ada seorang ulama dari Sardaria namanya Syekh Abdul Sa'id Muhammad Al-Busiri. Bukan Syekh Abdul Abbas Al-Busiri. Abdul Abbas Al-Busiri bukan Syekh Abdul Hasan Al-Shadili. Al-Shadili bukan Syekh Abdul Sa'id Al-Masjid. Abdul Masjid bukan Syekh Abdul Majid Al-Ghuf. Al-Busiri Al-Busiri sakit satu bulan. Mimpi jumpa dengan Rasulullah SAW. Sering jumpa Rasulullah, sering jawab, sering gak pernah. Kalau jumpa jenuh, ya Rasulullah, saya sakit dan bisa bangun sudah 1 bulan. Saya nadar akan bikin sakit qasidah yang tujuannya isinya memuji-muji kamu. Saya tak isi. Bagaimana? Silakan. Satu minggu mimpi lagi jumpa dari sudah selesai semua. Selesai tarikh. Coba dibaca. Setelah selesai, patabas sama Rasulullah SAW. Rasulullah tersenyum. Wa masalah saja. Musak banyaknya. Apa besok bisa bikin. Al-Mutalaku jiran bisalam Mazatan anjaran Al-Mutasik bidan Al-Fatir Al-Mu'in 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 Famani'ataka itu takufahata Wa ma'ifalika itu astagfirullah. Ini apa? Ada mana? Kalau itu kalau bapak ojo dibanding kayak apa ya? Tahuan apa ya? Asal Al-Quran al-Baqarah abaina musajid min wa muqaddin. Anta pergi berpikir kenapa kau selalu menangis? Tiada henti sampai air matamu bercampur darah. Apakah engkau sangat rindu pada perempuan yang ada di desa Bisalah? Atau kau teringat suatu hari panas angin bertiup kencang di desa Kalbiman? Atau kau teringat suatu malam gelap gulita di desa Tigon? Kenapa kamu kurus kering dan makan enak tidur? Pasti nangis terus, pasti kamu lagi mabuk cinta. Masih lagi mabuk? Jawabnya, na'am saruqman al-wazah al-qawli wal-hubbu ya'tarimun al-adil alam ya layini minhaban putri ma'firatan minni walau an-sultan na'am memang benar saya lagi mabuk cinta, saya gembira-gembira rindu pada seorang sampai rasa rindu dari penyakit. Tapi kalau Anda tahu siapa yang sedang menunjukkan, pasti akan makan dulu. Siapa sih yang sedang menunjukkan nangis terus bercampur darah? Yang sedang nangis, yang sedang menunjukkan adalah Muhammad Sayyidul Qawlaini wa Taqalaini wa Fariqaini Qurbin wa min ajami Nabiyyun al-Hamid Nabi wala ahadu أبقى في قولي لا ولا نعم هو الحبيب الذي يشفاعته دعني الله المستمسك نبي مستمسك نبي من غير مفاسد فقد نبي خلق
yang sedang merindukan, yang sedang menarik sekalian Sayyidina Muhammad Sayyidul Arab wal Ajam, Sayyidul Ins wal Jin, Sayyidul Dunya wal Akhirah, Sayyidul Alam wal Malakut. Ya Nabi kita bahagia pertolongan syafaatnya ketika kita sedang mendapatkan program usaha istimewa. Saya tahu Nabi Muhammad bisa menolong kita. Saya tahu. Walau annahum idzalam anfusahum ja'aka fastaghfirullah wastaghfar lahum rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Orang yang banyak berusaha dan sayang jangan kepada Muhammad, istighfar di depan Muhammad, dan kamu Muhammad itu juga mohonkan istighfar orang itu. Lawajadullaha pasti mengampuni itu. Pasti Allah mengampuni dosa orang. Artinya apa? Nabi Muhammad diberi hak otoritas, diberi hak menolong siapa yang dia kehendaki. Walaupun dosanya banyak, dosanya besar. Kalau saya pergi Madinah, istighfar di Raudhah, di sebelah Rasulullah, dan walaupun ini juga menyatakan untuk saya, pasti Allah mengampuni dosa. Walaupun banyak orang dosa. Paham? Itu Quran. Itu artinya Rasulullah mempunyai hak, diberi hak oleh Allah memberi syafaat kepada kita semua. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlina awalin tahami. Siapa itu namanya? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Thalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ka'ab bin Walid bin Fihir bin Malik bin Nabal bin Kinanah bin Huzaimah bin Mujrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizam bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Hudad bin Harisah bin Salaman bin Banat bin Hamil bin Idra bin Ismail bin Ibrahim bin Azad bin Tarah bin Nahmul bin Sharuk bin Ali bin Falid bin Abdil bin Al-Fahshad bin Sam bin Nuh bin Laman bin Abu Salib bin Akhruf bin Idris bin Hurmus bin Ilayim bin Qinan bin Anus bin Shin bin Adam al-Salam. Jadi leluhurnya Nabi kan jelaskan. Leluhurnya kajian Nabi jelaskan. Leluhurnya jawab. Leluhurnya Nabi Muhammad jelaskan. Leluhurnya Gelas. Gelas. kalian jawab jelas, saya cuma 10 aja. Ya. Semua leluhur Nabi Muhammad orang baik-baik. Hafizullah Ila qadatin Muhammadin ama'u amjad saudari taruh musibah ala ansi Tuhan min adamin wa ummin. Hafizullah Muhammad Allah menjaga leluhur Nabi Muhammad. Dijaga dari naon? Dijaga dari naon? Para muslimah. Tidak ada yang berbuat zina. Min Adam dan Nabi Adam sampai bawah dari dunia. Tidak ada yang berbuat zina. Kenapa? Karena Allah menitipkan Nur Muhammad. Allah menitipkan Muhammad 2000 tahun sebelum Nabi Adam. Nabi Adam, Muhammad diletakkan di manusia. Nabi Adam terus turun sampai kepada kakeknya Syekh Abdul Thalib, bukannya padam, bukannya terang. Pindah ke Syekh Abdullah, bukannya padam terang. Pengen masuk ke rahimnya Siti Aminah. Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama. Saradun bati kasai ururi berbalikkan وَبَدَرْنَهُ فِي جَبِينِ جَدِّهِ عَبْدٍ وَفِي عَبْدِ اللَّهِ وَضْرِبَ اللَّهُ مَثَلًا سَاجِدًا شَاكِرًا حَامِدًا كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي تَمَامِهِ
Dan terakhir adalah ukuran Abu Lahab dari jauh melihat rupanya si Aminah ada kaget. Ada apa rupanya Aminah? Maka Abu Lahab dulu budaknya namanya baik juga namanya sebagai banyak rupanya Aminah datang kepada mana istri sebagai bapak pergi balik ya Aminah majikan si Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari bayi itulah datang sinar. Bayi itulah yang membawa sinar. Itu menerangi semuanya Aminah. Bayi dikasih nama Muhammad namanya. Abu Lahab gembira. Lahir ponakan berarti saudara Abdullah. Ibu tadi gembira punya ponakan laki-laki lahir. Tuaibah, saya bersyukur bersyukur. Maka kamu sejak hari ini bukan budak. Bebas kamu bukan budak. Di luar merdeka. Itu nanti di akhirat Abu Lahab kafir masuk neraka selamanya. Tapi selama-lamanya setiap hari Senin ditas. Diangkat dari neraka dikeluarkan. Sasa masuk lagi. Sasa masuk hari Senin. Maka Sasa semangat. Senin keluar dari neraka. Sasa masuk lagi sampai hari. Idza kana hadza kafiran ja'atan bitabat yadahu bil jahim wal hada ata annahu fi yawmin itsnain da'iman yukaffafu anhu bis-sururi bi ahmada famadhan bil 'abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata wahida idza kana hadza kafiran ja'atan orang ini makin sudah dipastikan dan sudah terbat tiada di mata masuk neraka jahim. Tapi ada jaiman setiap hari Senin diwaffatkan ada dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Bismillah ada gembira kelahiran kelahiran Nabi. Pada waktu bila aktif lagi kata maka seperti apa pahala orang yang selalu umurnya agar umurnya senang baca maulid Nabi, malam Jumat baca berjanji, rumahnya jadi baca maulid Nabi, akikah baca maulid Nabi, angkatnya naik baca maulid Nabi, lulus ujian anaknya baca maulid Nabi. Coba itu di sini. Maka seperti apa pahalanya? Al-Quran sekali saja pahalanya. Al-Quran jadikan para bermobil adilladhi kana ya manja masruran wa mata wahida. Wajib min al-jamaah Rasulullah SAW. Kalau percaya yang tidak percaya makhlukun anha. Yang tidak percaya tidak ada bersama Rasulullah. Yang percaya pasti dapat sama Rasulullah. Oleh karena itu, mari kita lestarikan, kita hafal. Kita hafalkan bagian ide fakultas baru. Apa ya sudah pernah sampai menjaga melestarikan Rasulullah SAW termasuk al-tarwat al-awaliyah, al-tarwat al-taqawfiyah, kekayaan budaya, kekayaan tradisi kita pegang kita masih. Mudah-mudahan janjur bihillah ta'ala. Mudah-mudahan janjur semuanya saja bagi kita. Ada jangan saya kira itu sampai di sini. Kalau berkata mohon maaf, syukran untuk film dan berbaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sayyid Ali Siraj Efan, terima kasih atas pembahasan yang mudah kita